Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Syikal Kuswoyo, NPM 2021021083 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas D, UIN Raden Intan Lampung. Dengan dosen pengampu Hervin Yoki Pradikta MHI. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Kaidah Hukum Islam dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, materi pertama ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar yang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip dalam hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar, landasan, ataupun tumpuan hukum Islam. Ada prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Yang pertama, meniadakan kesempatan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang berpergian, sakit, dalam keadaan hamil ataupun menyusui, boleh tidak berpuasa. Ada juga sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan diterima apa adanya tanpa mempersilahkan atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak terhadap kewajiban agama yang dibebani prinsip ini, dan dilandaskan oleh firman Allah surat Al-Maidah ayat 101. Ada juga bertahap dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengikat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan. Yang keempat, ada memperhatikan kemaslahatan manusia. Itu contohnya hukum yang ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kelima, ada mewujudkan keadilan. Dan ada juga kaidah dalam hukum Islam. Kata kaidah secara terminologi itu berarti asas. Adapun menurut As-Sayuti dalam kitab Asy-Syabah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh. Ada juga macam-macam kaidah dalam hukum Islam. Yang pertama, kaidah asasiyah. Itu segala sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Dan ada juga kemudaratan itu harus dihilangkan. Terus yang kedua juga ada kaidah gairu asasiyah. Walaupun kedudukan bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Adapun tujuan hukum Islam itu ditetapkan hukum Islam untuk kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Tujuan hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara kehormatan. Dan yang kelima, memelihara harta kekayaan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.